Aduh Gusti, kula mung saged memuji sedaya panandang jeriting kawula yakti. Kula nyuwun enggal luar air ya Tuhan, kemana kami harus mencari air? Kami haus. Suara apa itu? Apa itu suara air? Air melimpah saudara-saudara, hore! Kita tidak akan kehausan lagi, hore! Alhamdulillah ya Tuhan, air, hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Seva Handika Prasetyana dari SD Negeri Loano. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari daerah Loano, yaitu asal-usul Desa Mutelrejo. Cerita ini diambil dari buku No Jiwo, No Singo, Himpunan 20 Cerita Rakyat Kabupaten Purworejo, diterbitkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo pada tahun 2022. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Nah, begini teman-teman. Ratusan tahun lalu, jauh sebelum Perang Diponegoro, ada sebuah desa yang masih masuk di wilayah Kadipaten Loano. Konon desa itu begitu miskin. Rakyatnya hidup sengsara, tak cukup bahan pangan. Lapar, tolong, lapar. Teman-teman bertutur, ada yang punya makanan, boyo saya dikasih. Mengapa hal ini bisa terjadi? Teman-teman, ada yang tahu? Ya, karena tidak tersedianya sumber mata air yang cukup di daerah tersebut. Saat kemarau tiba, daerah itu menjadi kering kerontang dan tandus. Jangankan untuk bertani, sekedar minum pun para penduduk harus mencari sumber mata air yang sangat jauh sampai di Kali Bogowonto. Oh Gusti, beri kami air, kami haus. Akibat kondisi yang sulit membuat orang-orang yang lemah iman berpikir pendek. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara merampok dan menjarah harta penduduk.
Dan ada salah satu perampok yang sangat terkenal bernama Ki Simolodra. Hal ini tentu membuat penduduk semakin menderita. Tolong Tuan, tolong, jangan diambil. Itu persediaan bahan makan kami sekeluarga. Tolong Tuan, tolong kembalikan. Aku nggak peduli. Hahaha. Mbak itu makanannya kok diambil, Mbak Nanti kita makan sama apa, Mbak? Hingga suatu hari ada seorang penggembara bernama Ki Simbarjoyo. Ki Simbarjoyo melintas di wilayah tersebut. Hatinya terketuk melihat penderitaan penduduk di sana. Sungguh kasihan, hal ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara agar bisa membebaskan penduduk dari situasi yang sulit. Ki Simbarjoyo pun mencari cara agar bisa membebaskan penduduk dari situasi yang sulit. Mendengar kesaktian Simolodra, beliau berpikir bahwa mengalahkan Simolodra bukan satu-satunya jalan untuk memakmurkan wilayah tersebut. Meskipun Ki Simbarjoyo juga seorang yang sakti, tapi bagi beliau ada hal yang lebih darurat. Bertanding dengan Simolodra, meskipun menang, tidak membuat penduduk semakin sejahtera. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Air. Ya, air. Aku harus mencari sumber mata air agar penduduk di sini bisa bercocok tanam. Dan dengan begitu hidupnya akan lebih sejahtera. Ya, sumber air. Tapi, di mana aku harus mencari? Coba ke sana. Tidak ada. Atau mungkin ke sana. Ternyata tidak ada juga. Wah, Gusti, di manakah aku harus mencari air? Dalam kebingungan, Ki Simbarjoyo pun berjalan menuju Gunung Sumbing untuk bertapa. Dalam hati, ia memohon petunjuk kepada Tuhan agar segera ditemukan sumber mata air tersebut. Dan dalam semedinya, Ki Simbarjoyo pun mendapatkan petunjuk. Berjalanlah lurus ke arah selatan, Ger. Di sana akan kau temui sumber air yang memancar deras. Ki Simbarjoyo pun akhirnya bangun dari semedinya, lalu ia berjalan ke arah selatan tanpa henti dan tak kenal lelah. Aku yakin sumber air itu pasti segera kutemukan. Sampai di suatu tempat, Ki Simbarjoyo melihat sumber mata air yang sangat besar. Saking besarnya dikhawatirkan bisa menenggelamkan wilayah ini. Ki Simbarjoyo pun akhirnya kembali untuk bertapa, untuk memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan setelah ia berdoa, Ki Simbarjoyo mengepalkan tangannya dan Allahu Akbar.
menggenggamkan telapak tangannya untuk membendung sebagian aliran air tersebut. Dan dengan izin Tuhan, air bisa mengalir lancar dan bisa untuk mengairi sumur dan sawah-sawah di sekitarnya. Hore, hore, air melimpah saudara-saudara. Hore, kita tidak akan kehausan lagi. Hore, alhamdulillah ya Gusti. Hore. Begitu teriak penduduk setempat. Ki Simbarjoyo pun akhirnya bermukim di dekat mata air tersebut dan daerahnya dinamakan dengan Dusun Simbarjoyo atau Dusun Trajan. Sampai beliau wafat dan dimakamkan di daerah tersebut. Sepeninggalannya Ki Simbarjoyo, penduduk kebingungan untuk mencari sosok pemimpin. Mereka khawatir tanpa adanya sosok pemimpin. Mereka tidak ada yang melindungi. Saudara-saudara sekalian, kita harus mempunyai pemimpin agar bisa melindungi kita dan untuk panutan kita. Bagaimana saudara? Ya, aku setuju. 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 Ya, aku setuju. Penduduk pun akhirnya bermusyawarah untuk mencari sosok pemimpin yang dimaksud. Dan ada seorang bekas prajurit Majapahit bernama Ki Honggopati yang konon berhasil mengusir Simolodra, yang kemudian daerahnya dinamakan dengan Honggopaten. Diangkat menjadi kepala desa. Honggopaten dan Dusun Simbarjoyo digabung dan diberi nama Mutelrejo dengan kepala desa pertama yaitu Ki Honggorejo, putra dari Ki Honggopati. Nah, begitu teman-teman ceritanya tentang asal-usul desa Mutelrejo. Pesan moral yang didapat adalah berbaktilah kepada tanah air semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa berdharma bakti melalui tenaga, kita bisa melalui akal dan pikiran seperti yang dilakukan Ki Simbarjoyo. Tidak harus dengan kekuatan, dan yang terpenting adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar negeri kita menjadi negeri yang makmur dan sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.